Halo, selamat pagi Okezoners, bertemu lagi bersama saya Tommy dan Janti di Morning Zone mengawali weekend ini, weekdays ini. Hari yang panjang, masih ada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tapi yang pasti kita akan temani. Semoga di hari Senin ini kita bisa membuat hari lebih cerah ya. Amin. Secara kemarin kita baru saja memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Betul, di Piala AFF U19 2026 dan timnas Indonesia U19 memastikan diri lolos ke semifinal ya Mas. Bener banget, kemarin itu adalah laga yang selama ini dibilang-bilang adalah sebagai laga tarkam ya. Betul, dan terbukti memang ada tarkamnya banget. Sampai lempar-lempar botol. Nah, sampai ada yang di perpanjangan waktu pakai aduh kram-kram. Tetap kita masih memenangkan pertandingan 2-1. Menang tipis, tapi ini jadi kemenangan yang sangat berarti karena memastikan timnas Indonesia jadi juara grup A dan lolos ke semifinal ya Mas Tom. Dan gol pertama langsung saja dimasukkan oleh Reno Salampesi ya. Ini Betul. anak dari mantan pemain back timnas. Di menit ke-22 langsung diberikan gol ke gawang Vietnam. Namun memang selama pertandingan di babak pertama, serangan dari timnas Indonesia luar biasa ya. Betul. Vietnam ya. Dan bahkan Vietnam baru bisa membalas gol timnas Indonesia di babak kedua, di pertengahan babak kedua lewat kaptennya ya. Yes. Dan di akhir laga, Dewi Fortuna berpihak kepada skuad Garuda Muda. Itu ada penalti yang diberikan setelah ada pelanggaran yang dilakukan di kotak terlarang, dan Evandra Florasta yang maju sebagai Algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik nih Mas. Dengan tenangan dari kaki kiri, masuk ke gawang Vietnam ya, luar biasa. Keren banget. Dan sekarang masih nunggu lawan nih untuk babak semifinal. Di tim B itu masih ada? Di tim B masih ada Thailand dan Malaysia yang berpotensi lolos. Nanti sore jam 4 pertandingannya akan berjalan ya. Betul. Dan di tim C itu ada Australia dan juga Kamboja ya. Ada Australia dan juga Kamboja. Yang pertandingannya itu akan yang menentukan siapa yang menjadi juara itu di hari Rabu ya. Di hari Rabu. Jadi memang secara hitung-hitungan, jadi Indonesia itu masih menanti lawannya. Jadi kalau nantinya juara grup runner up grup terbaik itu dari grup A atau grup C, timnas Indonesia akan berhadapan dengan juara grup C. Tapi kalau runner up grup terbaiknya dari grup B, timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan runner up grup terbaik gitu Mas Tom. Di grup B ini ada yang tersingkir, ada Brunei Darussalam dan juga Singapura ya. Betul. Yang selama ini kita takut bahwa wah bakal lawan Singapura. Ternyata Singapura dikalahkan 3-0 oleh Malaysia. Dan di klasemen runner up grup terbaik saat ini Vietnam ada di puncak klasemen, lalu ada Kamboja di posisi kedua dan Malaysia di posisi ketiga gitu. Luar biasa. Nah, yang juga perlu diwaspadai ketika melihat atau melirik grup C, ini ada Australia ya, yang kemarin pertama kali pertandingan di grup C itu Australia mengalahkan Filipina 10-0. Betul. Di hari Sabtunya gantian Kamboja melawan Thailand, Filipina, skornya adalah 3-0. Akhirnya Filipina harus tersingkir ya di perebutan juara atau runner up dari grup C. Tapi memang kalaupun nanti ketemunya sama siapapun, timnas Indonesia 19 dapat amunisi tambahan kan Mas Tom. Kenapa tuh? Ada Matthew Baker yang udah selesai membela timnas Indonesia 19 dan akan bergabung ke skuad U19 kalau nanti saat tampil di semifinal. That's right. Dan ini memperkuat timnas Indonesia yang juga kemarin juga kan menarik sekali ya. Kemarin kan di FIFA Matchday pertama kali Indonesia bertemu dengan Oman, menang 3-0. Tapi ternyata terjadi sedikit perubahan guys di pertandingan antara Oman melawan dari Mozambik yang nantinya juga akan dilawan oleh Indonesia ya. Betul. Ini Oman menang 4-1. Betul. Dan ini membuat kayak ada optimisme tinggi kalau nanti Indonesia pas lawan Mozambik di tanggal 9 Juni kayaknya bisa menang. Jadi juga menang ya. Betul luar karena biasa. Walaupun sebenarnya secara ranking FIFA Mozambik ini ada di atas timnas Indonesia ya Mas Tom. Mozambik ada di urutan 101 dunia saat ini, sementara Indonesia kalau di ranking FIFA sebenarnya 122, tapi kemarin udah sempat naik kan setelah menang lawan Oman gitu. Dan memang ini Mozambik ini ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain ya, karena masih ada bermain di liga-liga Eropa. Betul. Ada Renildo Mandava dari Sunderland, Jenny Katamo di Sporting CP juga. Dan ini membuat ada sedikit perubahan kekuatan di tim dari Mozambik ya, Okezoners ya. Betul. Nah ini jadi kemenangan atas Mozambik ini penting didapat sama timnas Indonesia karena selain memupuk skuad bisa jauh lebih baik nantinya, ini juga bisa berpengaruh ke ranking FIFA-nya timnas Indonesia gitu Mas To, bisa naik kira-kira sampai ke posisi 118 kalau nanti menang atas Mozambik. Tapi yang menarik pertandingan antara yang sebelumnya Oman lawan Indonesia yang
benar-benar menjadi perhatian dari gue pribadi ya. Emil Audero mainnya benar-benar tenang sekali. Betul. Benar-benar berhasil bahkan menahan tendangan penalti ya. Luar biasa, keren banget. Dan calon mempelai pria juga memberikan gol. Tapi katanya kabar-kabarnya calon mempelai pria cedera nih. Calon mempelai pria cedera. Sama seperti Reno juga Salampesi juga cedera kan. Di menit ke-30-an itu keluar dari lapangan, dan ini juga nanti mungkin kita akan bertanya nih sama salah seorang pemerhati sepak bola Indonesia, karena kan selanjutnya AFF ini masih berlanjut. Betul. Dan ada kemungkinan ketakutan juga terjadi ketika nanti misalnya kan kita melawan Australia. Betul. Ketika nanti kita melawan tim selanjutnya, apakah Reno Salampesi yang menjadi pencetak gol kemarin di melawan Vietnam bisa kembali ke lapangan atau tidak? Betul. Ya semoga sih setelah recovery terus ada latihan-latihan ringan bisa kembali fit lagi ya, kembali bugar. Cuman ini ya kita juga nantikan yang laga lawan Mozambik ini ya Mas Tom di tanggal 9 nanti, besok nih. Besok malam jam 8. Betul banget. Dan ngomong-ngomongin tentang cedera, kemarin juga GP Hungaria terjadi cedera atau kecelakaan di awal lap. Langsung 5 motor tersingkir dari sirkuit ya. Betul, ini ada tabrakan salah satunya antara Jorge Martin dengan Marco Bezzecchi. Ini jadi sorotan banget nih. Karena keduanya memang sama-sama satu tim lagi bersaing ketat di papan atas klasemen, diunggulkan banget untuk bisa menang di MotoGP Hungaria, tapi malah tabrakan. Dan di sisi lain ada juga yang akhirnya comeback nih menjadi pemenang. Ada Marc Marquez yang kembali menjadi juara setelah memenangkan GP Hungaria kemarin. Betul, ini jadi kemenangan pertamanya Marquez di tahun ini. Dan ini sangat berarti banget setelah absen karena cedera di beberapa balapan terakhir, akhirnya bisa naik podium pertama lagi ya. Kelar balapan langsung 100 win. Ini benar-benar masuk jajaran kayak Rossi gitu kan. Ini benar-benar the baby alien emang. Betul ya. Meskipun udah nggak baby lagi ya. Tapi memang di awalnya racing, memang Marc Marquez berada di 3 posisi teratas ya. Betul. Ketika terjadi kecelakaan, ini membuat beberapa pemain, salah satunya beberapa balap, salah satunya Marc Marquez diuntungkan langsung naik ya. Iya. Dan dia sebenarnya sempat saing ketat sama Pedro Acosta. Cuman lagi-lagi nih kayak emang ada masalah sama mentalnya Pedro Acosta ini, Mas. Ketika lagi ketemu sama Marc Marquez ya. Betul, ketika lagi mimpin, ketemu siapapun itu dia akan nantinya gampang kesalip, ujungnya juga akhirnya nggak pernah menang. Dan sejauh ini Pedro Acosta memang belum pernah menang di MotoGP. Dan memang ini kalau berdasarkan catatan, memang selama pertandingan kalau nggak salah sampai di lap ke-14 itu masih sering salip-salipan. Dan di putaran terakhir atau di belokan terakhir sebelum selesainya di lap 14, akhirnya Marc Marquez berada di depan Pedro Acosta ya. Sampai akhirnya pertandingan selesai 26 lap. Ini Pedro Acosta tidak bisa menyusul Marc Marquez. Dan kelihatan memang di akhir racing, sebelum menuju garis finish, Marc Marquez ngecek dulu ke belakang. Udah nggak ada orang, agak jauh, baru dia Dan ini juga jadi kebangkitan untuk Ducati, karena yang naik podium bukan cuma Marquez, ada sang rekan setim Francesco Bagnaia yang juga finish di posisi ketiga. Ini keduanya juga memang lagi susah-susahnya buat naik podium. Jadi ini mungkin awal kebangkitan Ducati yang diharapkan bisa berlanjut ke musim depan. Tapi sayangnya nih Mas Tom, pembalap Indonesia kita Vedaiga harus dapat hasil yang kurang memuaskan nih di Moto3 Hungaria kemarin. Jadi start dari posisi 9, sayangnya harus finish di posisi 17 karena memang dapat long lap penalti. Karena apa? Karena ada kesalahan pelanggaran yang dilakukannya di kualifikasi. Jadi pas lagi balapan harus lewatin long lap penalti dulu, mundur deh ke posisi 17. Ya. Lanjut ke highlight selanjutnya, ini kemarin juga ada Indonesia Open ya. Betul, bulu tangkis ya. Sedih sekali Jonathan Christie tidak bisa memenangkan pertandingan. Biasanya beliau ini, Jojo ini selalu menjadi perhatian ya dari warga-warga. Betul. Jadi memang ada 2 wakil Indonesia di final Indonesia Open kemarin, dan saya dua-duanya harus gagal merebut gelar juara. Itu ada Jonathan Christie, dan juga di sektor ganda putra ada Raymond Joaquin dan Nicholas Joaquin dan juga Raymond Indra. Ini Jojo kalah dari wakil Kanada itu Victor Lai dengan skor yang agak miris di babak keduanya ya, di set keduanya. Jadi game pertama berakhir dengan 19-21, sedangkan di game kedua berakhir dengan 8-21. 8-21. Dan memang ini berdasarkan penuturan dari Jonathan Christie, dia mau fokus dengan recovery dan menenangkan pikiran. Jadi ketika ditanya langkah selanjutnya apa yang harus dievaluasi,
Jonathan Christie ini bilang nggak mau buru-buru evaluasi, mau mencoba fokus dulu sama pertandingan, mau menyelesaikan mungkin ada pikiran-pikiran yang Karena mondar-mandir. betul. Karena ini memang jadi pukulan banget Mas Tom. Untuk sampai ke final di Indonesia Open itu susah payah banget. Karena ini turnamen levelnya super 1000 gitu. Yang notabene ketika juara prestis banget. Apalagi di rumah sendiri kan. Udah sampai ke final. Lawannya juga mungkin secara di atas kertas harusnya bisa dimenangkan sama Jojo dengan mulus ya. Karena memang Victor Lie bukan termasuk pemain unggulan yang sulit untuk ditaklukkan. Tapi ternyata gagal membayar ekspektasi yang ada. Padahal Jojo nih kayaknya udah mempersiapkan banget katanya untuk bisa juara di Indonesia Open. Karena secara karirnya dia belum pernah juara sekalipun di Indonesia Open, Mas. Dan berdasarkan penuturan dari Jonathan Christie, Victor Lie ini memiliki karakter permainan yang tenang, tidak gugup atau tidak panik ya ketika pertandingan, dan ini adalah hal yang salah satu yang dipuji oleh Jonathan Christie kepada Victor Lie, pemain dari Kanada ini ya. Ya tapi gimana pun hasil yang didapat tetap harus didukung ya Jojonya untuk ke turnamen-turnamen berikutnya. Ini kalau di kemarin Indonesia Open sendiri di sektor tunggal putra yang menang Victor Lie, di sektor tunggal putri ada An Seong dari Korea Selatan yang menang setelah mengalahkan Akane Yamaguchi dengan skor 2-3, 2-1, 2-1, 12. Lalu di ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin dari Indonesia kalah dari wakil Malaysia Gose Zevei dan Nur Izzuddin dengan skor 21-13, 18-21 dan 10-21. Lalu di ganda putri ini juga kejutan, unggulan pertama dari Cina kalah Mas Tom. Ini ada Liu Shengshu dan Taning yang kalah dari Yuki Fukushima sama Mayu Matsumoto dari Jepang, betul. Di ganda campuran, Cina juga harus kalah dari wakil Denmark itu Mathias Christiansen, Alexandra Boje. Dan yang menarik, Mathias Christiansen ketika selesai pertandingan ditanya komentarnya, mengucapkan jawaban dengan bahasa Indonesia. Karena memang pemain Denmark itu banyak yang latihan bahasa Indonesia, Mas Tom. Selain Mathias Christiansen, ada juga Victor Axelsen yang dikit-dikit bisa bahasa Indonesia. Dan mereka memang belajar bahasa-bahasa luar gitu untuk memudahkan karirnya. Karena kan memang kalau bulu tangkis itu kan terus tuh Mas Tom 1 tahun turnamennya keliling dunia. Kalau Axelsen bahkan dia belajar juga bahasa Mandarin. Wah, keren Mandarinnya banget. dia oke banget. Jangan-jangan ntar selesai bulu tangkis dia bakal gantiin TikTok yang "Excuse me, where you come from? I think I can speak your language." Gitu. Tahu gak? Dari mana? Apa kabar? Bisa ya. Dan fun fact-nya juga Mathias Christiansen sama Alexandra Boje ini pacaran, Mas Tom. Wah. Jadi honey couple. Oh, pantesan setelah pertandingan selesai pelukannya kok kayak pelukan bukan udah juara Super 1000, berhasil bareng-bareng. Selesai pertandingan bikin rumah udah itu, karena Super 1000 kan pertandingan yang elit ya. Dan hadiahnya nggak main-main. Dapat mobil ya kemarin? Dapat mobil. Keren banget. Itu hadiahnya nggak main-main deh kalau Super 1000 itu. Gokil. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.